Hai, shalom teman-teman. Gimana kabarnya hari Selasa ini? Setelah kemarin libur ya. Ada yang capek bekas liburan atau ada yang capek karena kerja di rumah? Ada. Nah, kalau ada, aku mau ingetin teman-teman buat ayo jaga lagi jalannya biar nggak terlalu nyaman sama bekas-bekas libur kemarin terus jadinya males. Jaga lagi jalannya, jangan karena kemarin nggak ada libur jadi kalian juga ngerasanya kayak capek banget. Enggak ya, kalian tetap punya porsi istirahat dan waktu kerja yang cukup kalau kalian bisa atur waktu dengan baik. Tuhan Yesus berkati kalian terus dan tambahkan lagi sukacita. Oke, tanpa berlalu terlalu lama, aku mau kasih satu ayat yang 1 minggu yang lalu lebih tepatnya, aku dapet rema ini waktu aku lagi scroll IG dari Tuhan, scroll IG, ayat firman ini aku dapet muncul dari Tuhan. Kita buka di Matius pasal 6 ayat yang ke-24. Begini si firman Tuhan, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, yuk sekarang aku mau tanya sama teman-teman, ada nggak di sini yang sekarang lagi menduakan hati Tuhan? Mendoakan hati Tuhan gimana sih Kak Tia? Nah, aku mau sharing ya sedikit dari apa yang Kak Tia dapat minggu kemarin. Jadi ceritanya, minggu kemarin itu tuh aku lagi kayaknya asik-asiknya deh, aku lagi sering banyak ngobrol sama satu orang temen aku ini yang aku ngerasanya kayaknya aku nyambung banget ya kalau ngomong segala hal dari hal yang penting sampai nggak penting sama temen aku ini. Nah, ada momen dimana sebelum aku teleponan sama dia atau ngobrol sama dia, aku selalu mengawali dari kayak Tuhan, aku berdoa dulu sama Tuhan. Kau tuh kenapa ya aku tuh selalu berprinsip berprinsip dalam diri aku. Entah mungkin ini emang kejadiannya emang dari dulu-dulu dari kecil emang almarhum bapak sama ibu aku selalu ingetin kayak kalau mau melangkah kalau mau ngapain tuh harus berdoa dulu sama Tuhan ya. Nah aku tuh terapi juga kalau misalnya aku tuh mau ngobrol sama orang atau mau bincang sama orang tuh selalu mengawalinya dengan kayak berdoa. Nah, si kayak cerita kayaknya ada hari di mana aku tuh berdoanya kayak cepet-cepet aja gitu sama Tuhan karena itu waktunya udah mepet banget aku mau ngobrol sama dia gitu kan kayak Tuhan berkati hari ini apapun yang jadi topik obrolannya biar Tuhan terus ada di tengah-tengah aku. Kalau misalnya nih teman-teman jadi ibaratnya lah ya dengerin kalau teman-teman jadi Tuhan gitu terus kayak Tuhan berkati hari ini kalian seneng nggak sih kalau denger hambanya ini nih, anak yang dikasihnya ngobrolnya kayak cepet-cepet gitu loh, nggak sungguh-sungguh ngobrol sama bapaknya, sama bapak kita. Nah, aku tuh ngerasa kayak Tuhan langsung tegur aku tuh waktu aku lagi kayak Tuhan bikin ya aku sama dia tuh kayak di hari itu tuh sama-sama kayak gak ada obrolan atau mungkin emang chat aku yang nggak dibalas ya aku lupa pokoknya intinya nggak ada obrolan lah tapi di hari itu aku nggak apa-apa dia pun juga kayaknya lagi nggak apa-apa juga. Nah, singkatnya aku lagi iseng pulang kerja, aku scroll-scroll IG kan, ngilangin capek gitu. Tapi aku nyaman gitu sambil rebahan di tempat tidur. Nah, terus di situ muncul tuh ayat ini. Nah, aku tuh langsung kayak teringat. Dan di sini bilang, tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau dia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Nah, di sini aku tuh lagi ngerasanya nih, aku tuh lagi kayak terlalu nyaman tanpa aku sadari ya. Aku tuh menjadikan temen ngobrol aku ini tuh sebagai mamon. Kayak berhala yang aku anggap bahwa kalau aku ngobrol sama dia tuh kayaknya relax aku hilang deh stres apa sih aku bisa lebih relax deh stres aku hilang deh gitu tapi aku tuh lupa bahwa aku tuh perlu loh Tuhan dulu lebih utama dari siapapun. Nah waktu itu akhirnya aku langsung tutup tuh HP aku langsung tutup aku nggak boleh terlalu nyaman rebahan kayak gini aku nggak boleh terlalu nyaman scroll scroll kayak gini gitu kan. Tapi aku mengucap syukur sama Tuhan karena aku dapat ayat itu dari HP ini. Nah terus akhirnya singkatnya aku langsung doa sama Tuhan aku bilang sama Tuhan Tuhan apa mungkin ya aku minggu-minggu ini aku lagi sering jadiin Tuhan sebagai yang kedua gitu bukan yang utama dalam kehidupan aku.
aku jadiin temen aku tuh malah jadi mamon buat hidup aku, kayak kalau nggak chatan sama dia, kalau nggak telepon sama dia tuh nggak saling berkabar sama dia gitu kan. Aku tuh ngerasa kayak aku tuh sepi banget Tuhan gitu, padahal aku tuh cuman butuh Tuhan dulu lebih utama gitu kan. Aku yakin loh ketika hati aku tenang, pikiran aku bisa tenang, aku bisa damai, aku bersuka cita, aku pun percaya Tuhan tuh bakal pelihara temen aku gitu. Nggak harus kayak aku tuh ngobrol, aku tuh selalu mikir kayak kalau aku ngobrol sama dia mungkin aku bisa ngilangin stresnya dia kali ya, kan aku punya teman-teman aku ini tuh kayak gini lah temen, kayak gimana ya temennya, temen tuh jadi temen, sorry teman-teman, aku tuh ngerasa kayak kasihan gitu sama dia gitu kan, karena dia belum banyak temen gitu. Nah aku tuh kayak selalu mikir kayak kasihan ya dia ya, kalau aku gak jadi teman dia kasihan dong dia gitu loh. Tapi aku tuh percaya loh, setelah itu setelah aku dapet ayatnya, aku tuh selalu diingetin sama Tuhan gini loh, kalau kamu mengutamakan Tuhan di atas semuanya, bahkan gak menjadikan hal yang lain itu sebagai mamon yang harus kamu sembah, harus kamu puji, kamu harus utamakan gitu ya. Pokoknya yang utama itu harus Tuhan, jangan ada yang lain di hati kamu. Kalau enggak kamu bakal mengesampingkan Tuhan, kamu bakal mengutamakan apa yang lagi kamu sukai ini gitu. Mungkin aku lagi suka ngobrol sama temen aku ini, ya dari topik yang obrolannya penting ataupun gak penting gitu kan, yang aku sukai buat ngobrol ini, aku tuh malah tanpa aku sadar aku sedang menduakan Tuhan ya. Makanya tuh aku tuh Tuhan langsung ingetin aku kayak gini teman-teman, meskipun kamu gak lagi ngobrol sama dia, tapi kamu tuh bisa loh ngobrol sama dia tuh melalui doa kamu sama Tuhan. Karena apa apa manfaatnya gitu, kamu nemenin dia ngobrol ya kan, ngobrol dari mulai yang ecek-ecek lapisan obrolannya sampai yang ke deep talk sekalipun, kalau kamu nggak mengawalinya dalam nama Tuhan Yesus, atau kamu doain buat kesembuhan dia, atau mungkin pemeliharaan kehidupan dia, atau mungkin apapun lah jadi konflik masalah dia, dia pun nggak akan bisa cerita cerita terbuka gitu. Dan aku tuh bener-bener ngalamin ini ya teman-teman, saat aku lagi kayak doain dia gitu kan, aku lagi dia tuh lagi kayak ada fase dimana dia tuh lagi kayak down banget gitu. Aku gak bisa share masalah dia apa, tapi aku bersyukur karena Tuhan bisa bisa selalu bikin aku tuh tenang saat aku tuh lagi keadaan down. Terus puji Tuhannya kayak langsung cepet gitu Tuhan bikin aku suka cita lagi. Nah sikatnya pas dia lagi down ini, tapi aku mengawalinya itu dengan aku berdoa dulu sama Tuhan. Itu rasanya beda banget, teman-teman harus cobain deh. Mau sama Tuhan, aku cuma bilang ini, Tuhan aku mau ngobrol sama dia, aku mengasihi dia sebagai teman aku. Tuhan aku tahu Tuhan yang lebih tahu isi kedalaman hati dan pikiran dia. Kalau hari ini ada hal yang mau dia sharingin, mau dia luapin, Tuhan aku mau biar Tuhan yang jadi landasan semuanya dalam setiap topik obrolan aku. Bukan aku yang hebat, bukan dia yang hebat, bukan kita yang ingin saling terhubung atau saling connect atau saling memahami, tapi aku mau Tuhan yang kasih pemahaman itu di antara kita gitu. Jadi aku bisa jadi sahabat yang baik buat dia, dia bisa jadi sahabat yang baik buat aku, ada Tuhan di dalamnya, dan kita bisa terus jadi berkat antara buat kita ataupun kita sekarang aku bisa bagiin buat teman-teman semua gitu. Akhirnya adalah dia bisa sharing semuanya tanpa perlu aku paksa. Dan aku nggak tahu dia plong atau enggak ya, tapi singkatnya hari itu dia pernah nangis sih jadinya gitu. Dan aku mengucap syukur karena ketika aku tahu kelemahan seseorang, Tuhan bikin bikin hati aku tuh kayak, oh aku langsung nggak judge dia kayak, oh kamu tuh orangnya gitu ya gitu, aku tuh nggak bisa teman kayak gitu, enggak. Mungkin Tia yang dulu kayak gitu, tapi Tia yang sekarang tuh malah, oke, semakin aku tahu seseorang itu punya keterbatasan, seseorang itu punya masa lalu, seseorang itu punya dosa, aku pun jadi berkaca kepada diri aku pun nggak sesempurna yang emang apa ya, Tuhan mau kita jadi segambar serupa dengan Tuhan ya. Tapi aku diingetin sama Tuhan gini loh, kayak kalau kamu mau ngejudge orang yang lagi berdosa gitu, terus kamu bilang kayak dia nggak layak buat ikut Tuhan, atau nggak layak buat punya temen yang baik buat dia gitu kan, tanpa kita sadari kita jadi sahabat buat dia gitu. Terus siapa lagi yang mau temenan sama dia kalau bukan kamu yang emang Tuhan mau pakai gitu kan. Makanya setiap saat, setiap waktu, kalau emang Tuhan kasih kesempatan buat aku tuh berdoa dulu sebelum memulai segala sesuatu, aku selalu pakai waktu itu buat berdoa, karena itu penting banget loh. Selain bisa menjaga aku, menjaga dia, dan pertama itu untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi teman-teman sekarang yang bisa aku bagi buat teman-teman adalah jangan ada pada kalian hal-hal yang bikin kalian itu jadi menduakan Tuhan. Terus yang kedua, selalu jadi teman cerita, teman sharing emang dimanapun Tuhan tempatkan kalian, karena siapa